booze, my jewels. Look on me, I done came up and I ain't go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi bersama bersama siapa ya? Enaknya bersama-sama aja kali ya guys ya. Jadi pada video kali ini gua mau buat video tutorial lagi ya. Tapi kali ini gua mau membuat video tutorial floating. Ya guys ya. Jadi video kali ini gue mau buat video floating service. Oke, kita buka dulu Android Studionya. Ya mungkin buat kalian udah pada tahu ya gue pakai versi berapa Android Studionya. Jadi gue nggak ulang lagi. Jadi langsung bentar. Ini gue ke Stream4. Kita create new project, terus kita bikin di MC kayak biasa. Ya, di sini kayak biasa nih. Ini ada name app. Untuk nama app kita bikin custom floating. Ya. Oke, ini pack name bebas. Kalian bisa pilih sesuka kalian. Jadi di sini langsung kita nunggu proses scanning indexing. Sedang mengindeks Gradle. Jadi kalau udah kita bisa langsung proses. Di sini masih scanning ya. Terlihat di bawah sini masih scanning. Ya, di situ udah selesai. Kita di sini langsung klik pilih project. Atau langsung dari Android yang tadi juga bisa. Yaitu suka-suka kalian aja milih yang mana. Kita bikin di dua arah begini aja ya. Oh ini nggak kelihatan ya berarti. Oh nggak kelihatan, lupa guys. Sorry. Lupa karena sekarang tuh pakai udah gua rubah ya ukuran dari layar ya. Jadi di sini gua ganti dulu pakai relative layout. Oke. Di sini langsung kita pakein button view. Nah, di sini play floating. Play floating kita taruh center lagi, center in parent true ID btn floating. Untuk objek reference dari ID bebas kalian mau namain apa aja. Karena di sini gue contoh, jadi gue pakai btn floating biar nggak header. Oke, jadi di sini kita panggil dulu, nggak usah langsung. Kalian bebas mau panggil field atau nggak mau field juga bisa langsung dalam kurung. Dalam kurung ini case-nya button. Lalu kita panggil fin view by id dot nama ID yang tadi kalian panggil. Jika sudah, kita bikin set on click now on view. Udah. Nih kita bikin syntax dulu supaya nggak nongol. Nah jika udah, kita panggil si ID-nya ini. Nah kita bikin di sininya, kita panggil star service karena di sininya belum ada ya. Jadi kita bikin kosong dulu. Kita create Java class, terserah nama apa. Di sini hanya contoh ya. Floating gue bikin di sini floating service aja namanya ya. Ini floating service. Kita oke. Ya karena ini extendnya itu apa, basisnya itu service, jadi kita panggil di sini pakai service. Nah ini untuk kalian yang nggak tahu, ini kalian bisa langsung alt enter untuk solve. Ini sebenarnya cuma manggil on star doang nih, on bin ini aja. Udah, sisanya kalian isi sendiri.
on create, lalu on destroy. Dah cukup dua ini aja. Nah, jadi pada di sini kalian panggil melalui layout nanti kalian bikin sendiri. Nih, kita bikin lagi satu layout. Oke. Nah, sini namainnya layout floating atau kalian terserah mau namain apa, karena di sini biar nggak header ya. Jadi gue langsung pakainya sesuai aja. Jadi biar gampang dicarinya. Ini mic gue miring-miring guys, sorry. Biar gampang dicarinya, jadi gue pakai kayak gini aja, layout floating namanya. Nah, ini kalian tinggal panggil aja image view. Udah. Nah, udah kali gini kalian tinggal bikin dulu, atau kalian punya gambar dari luar icon gitu, maksudnya icon ya, kalian tinggal icon, karena di sini cuma contoh ya. Pakai iconnya icon apa ya? Icon smell aja ya. Nah, nggak ada font, nggak ada guys. Nama iconnya apa ini? Emoticon. Ini dia. Kita pakai icon senyum aja ya. Yang ini boleh lah. Warnanya biar nggak gelap. Kayak warna biru ya. Biru di putih mungkin kelihatan nih. Oke. Nih, kita namakan emoticon. Emo floating aja lah. Icon floating gini ya. Nih, berada di Raspberry. Udah. Kita panggil Android CRC drawable icon floating. Dah, ini kalian udah dimain kayak gini aja. Karena ini tadi ukurannya di ukuran 24 ya, kalau nggak salah 24 kali 24 bawahnya itu. Coba kita lihat dulu. Ya 24 kali 24. Jadi kalau kalian mau gedein pixelnya dari sini. Kali lebarnya. Kayak contohnya pakai 55 dp kali 55 dp. Jadi besar. Jadi ini nggak usah di center, ini udah biarin kayak gini aja. Nah, kalau udah di on create ini kita panggil melalui field atau enggak field terserah. Oke. Kita panggil di sini dulu layout inflator untuk memanggil sebuah sistem service untuk si floating tersebut. Kita panggil dulu sini layout inflator, namainnya layout inflate gini aja. Terus get system service layout service. Ini ada ya, inflator service. Kalau kalian klik di sini, ini hanya string ya, string tuh, ini string. Jadi kalaupun kalian mau pakai string seperti ini bisa banget, sama aja. Ini butuh cache, sorry. Nah, mau pakai kayak begini bisa, mau pakai yang tadi bisa. Itu ada merah karena ya biasalah, kalau nggak sintak ribet, dia butuh apa segala macam, kata-kata yang dipercaya, suggestion gitu. Nah, mau kayak begini atau mau langsung layout yang tadi, nih layout inflator ini bisa juga. Langsung kita di sini panggil salah satu activity view-nya ya. Kayak di sini kita panggil ID-nya dulu untuk si relatifnya ini. ID-nya pakai ID rel gini aja biar nggak ribet. Kita panggil relative layout inflator fin layout inflator dot inflate r layout dot layout floating. Nah, jadi di sini nggak usah pakai ini ya, harusnya ini view atau mau relatif kayak gini ya terserah gitu, bisa juga. Tapi butuh cache.
Kalau nggak dipakein cache ya nggak bisa. Layout floating ini masih ada error ya. Harusnya ini nggak error nih. Ini masih ada satu lagi, lupa inflate nih. Isinya view group. Jadi view groupnya itu kita bikin nol aja. Gini, udah cukup. Jadi untuk ini bebas ya. Ini sebuah inflate ini untuk memanggil sebuah layout doang. Jadi mau relatif dari search ini atau kalian mau langsung panggil melalui view seperti ini juga bisa. Itu nggak jadi masalah. Nah ini error karena nggak dipanggil doang kelasnya tuh ya. Jadi disitu terserah kalian mau pakai kayak gimana. Jadi di sini udah kita panggil lagi si activity ininya, activity layout ininya, image view. Kalian panggil image view img view kayak gini, atau mau terserah nama lah. Ini cuman sebuah objek aja yang harus kalian beri nama. Oke, langsung kita panggil rl fin view r dot id img apa tadi namanya, sebentar, ini belum ya. Oh ya belum, sorry. img float namanya ya, img floating nah seperti ini. Nah untuk kalian setelah sampai ini, di sini belum selesai ya, karena masih ada panggilan lagi untuk mengambangnya kayak window manager WM, pakein WM aja biar nggak keder ya. Get system service. Nah ini sama kayak tadi window service. Kalau kalian mau langsung panggil stringnya di sini juga bisa ya. Kalau kalian mau panggil langsung stringnya di sini juga bisa. Nih ada di sini cuman window doang ya stringnya. Mau kalian panggil juga bisa. Nih cache-nya lupa guys, sorry. Nah kalau udah kalian bikin param dulu satu, layout param. Layout param ini untuk apa ya, penyesuaian lah, penyesuaian dari segi layout untuk di atas aplikasi lain gitu. Kita pakai dulu new window manager.layout param. Nah di sini kalian pakai layout param dot urep, karena gue pakai urep ya. Ini untuk apa ya, ini kalau nggak salah yang pertama height. Nah ini panjang atau wide, ini panjang ini wide, ini pokoknya panjang wide kali lebar. Ini height berarti yang sebelah sini wide sini height nih, wide height karena hitungannya panjang kali lebar ya. Jadi panjang lebarnya itu atas ke bawah. Nah jika sudah kalian panggil lagi, ini tipenya, untuk tipe kalian panggil melalui layout params. Banyak tipenya kayak tipe font nih, tipe di sini karena kita panggilnya melalui floating itu bebas. Kalian mau pakai tipe font langsung bisa, atau kalian pakai tipe overlay bisa. Nih aplikasi for overlay. Di sini status flag. Nah ini status flag ya, status flag. Karena di sini kita pakai ini aja normalnya bawaan, flag not focusable, dan pixel format. Satu lagi pixel format. Di sini kita panggil translucent. Udah cukup. Udah cukup, baru kita panggil si wm.add view. Kita panggil si layout itu tadi, layout yang ini rl, dan kita panggil paramnya params seperti ini. Oke, ini belum selesai ya, jadi kita masih ada lagi. Kita tambahkan untuk touch agar layoutnya saat plottingnya itu bisa digeser. Ini
ada yang ketinggalan, sorry. Untuk paramsnya ini udah selesai semua. Kita panggil ini dulu gravity. Kita panggil gravity params dot gravity sama dengan gravity center. Nanti kita bahas ya. Ini x dot x ini bikin 0 aja. Params dot y kita bikin 0 juga. Oke. Ini hanya kemiringan. X y ini hanya kemiringan. Nah, udah selesai. Kita panggil ini dulu rl.set on touch new view on touch. Oke, kita tinggal alt enter aja biar otomatis. Nah, di sini ada switch, kita panggil melalui switch untuk membaca pergerakan event. Nih, kita panggil dari event motion event dot get action. Oke, kita pakai kurung Kurawa. Kita bikin pendeteksinya pakai case motion event dot action down. Mana down? Down. Statusnya itu 0. Jadi kalian tinggal kita copy dulu biar nggak ribet. Oke, kita panggil lagi. Oke, ini ada 2 action down, satunya ini action up. Mana ya? Ini action up statusnya 1, dan terakhir ini action apa ya? Break move ya berarti. Action move. Nah, ini ada statusnya kalau kalian tahu, 0 action up move 2012 gitu. Kalau kalian nggak mau ribet, kalian tinggal pakai di sini 0 1 dan seterusnya gitu. Karena gua belum begitu apal, nggak ngapalin juga, jadinya ya udah begitu aja. Oke, jadi di sini kita panggil field dulu. Untuk field kita panggil in. Untuk ini initial apa ya, ini initial x untuk pergeseran. Terus ada lagi initial y, karena rumusnya itu xy doang ya. Terus tambah lagi floatnya itu initial touch. Ini touch apa ya, x. Nah, nanti bawahnya tinggal ganti jadi y. Nah, initial touch saat dipencet. Ini saat dipencet ya, saat ditekan lah, saat kesentuh. Ini untuk, nah baru kita beri tanda di action down. Kita beri tanda initial x pada integernya dulu. Kita panggil di sini params dot x sama dengan ya. Jadi ini agar pergerakannya itu mengambil dari aslinya ini. Kayak nanti ini kan dipakai gravity center, jadi saat digerakin dia dari tengah ngegeser ke bawah atau ke atas gitu. Ini kita panggil initial y. Udah. Nah, ini kita panggil lagi initial touch x melalui event dot get raw x kalau nggak salah ya, benar y. Sini tinggal ubah jadi y. Oke, ini udah semua. Kita tinggal kalkulasikannya itu dari pas di dalam case ini kita bikin integer untuk kalkulasinya. Terserah kalian mau namain apa, karena di sini gue pakainya begitu doang ya. Jadi kita panggil initial x itu, kita Kurawa dulu event dot get raw x, karena pertama get raw x ya, diambil initial touch x ya, seperti ini. Dan begitupun di bawahnya, karena di sini hanya contoh jadi gue panggil namanya b aja ya. Ini kita panggil y, dan ini juga y.
Ini untuk penyesuaian. Kita bikin lagi di sini pakai mat.abs ya. Iya, .abs .a terus dikurang 5 dan mat.abs b dikurang di bawah 5. Kurawa. Udah cukup. Nah, untuk ini udah mulai bisa digeser ya. Ini itu hanya untuk apa? Supaya pembatas agar tidak saat disentuh dia langsung kena klik, saat disentuh kena klik gitu ya. Jadi ini tuh nggak bisa sembarangan. Kalau asal-asal gitu ntar dia malah bisa kepencet mati gitu. Untuk tombol floating off kan di sini kan pakai smile, jadi anggaplah ini floating untuk icon stop pada fake gitu. Ini untuk mendeteksi seberapa banyak digeser atau sebanyak geserannya sebanyak apa gitu. Oke. Nah, action move ini kalian tinggal bisa isi di sini mengikuti params .x sama dengan initial x tambah in dalam kurung event.get raw x diambil initial touch x. Nih tinggal dikali ya, kayak y sama y juga nih y. Nah ini y juga. Nih udah ya kayak gini doang. Udah, kalau udah kita panggil window manajernya update view layout. Di sini view-nya itu yang mana tadi? Yang di dalam sini. View. Kita panggil v dan paramsnya itu param yang tadi di atas. Udah ya. Nah, ini nanti kita bikin salah satunya itu nanti. Aduh, gatal kepala gue guys. Ini nanti kita bikin kayak gini aja udah. Jadi nanti di sini kelihatannya gede, nanti aslinya cuman kotak ini doang nih guys. Kotak itu doang. Kecil kotaknya. Kita bikin dulu di manifest service, kita panggil servicenya dulu. Dah, kita tambahin lagi export true dan abort apa ya namanya, bentar. Abort mana floating abort. Oh, exported udah enable, udah begini aja lah, nggak usah semua juga nggak apa-apa. Udah kita clean ya kayak biasa, clean baru rebuild kan tadi udah gue pakai combo. Kita play dulu emulatornya. Gedean, kecilin dulu. Ininya lupa ya, new intent, kita panggil lagi si main activities dan kelas service yang tadi floating service.class. Udah. Oke. Kita rubah dulu jangan sampai kelupaan di sini. 34 ya. Karena kalau pakai 33 pasti error. Kita rubah ini 161. Nah, kita clean ulang dan kita rebuild ulang. Oke, langsung kita play.
LTS kombonya yang gue pakai. Oke, di sini udah install ya. Nih play floating. Karena di sini nggak ada perizinan apa-apa ya, jadi kalian itu harus memanggil sebenarnya perizinan di sini, gue lupa, sorry. Uses permission, system, alert window. Udah seperti ini ya, itu nggak ada akses khusus. Kita running ulang karena dipencet nanti bakal for close dia, for close ya. Jadi kita tambahkan dulu di sini, tapi perizinannya manual karena gua nggak bikin perizinan. Oke, jadi di sini perizinannya manual. Nih, kita tambah dulu. Kalau udah, mana custom? Ini bukan custom floating ya, kita play. Nah ini dia, hanya kotak begini aja ya, smell ya. Nah ini kalau seandainya kalian mau pakein saat dipencetnya itu bisa ada toast di sini di action up, kalian harus menghindar atau enggak dihindari juga nggak apa-apa. Jadi terus saat dipencet ya, saat dipencet terus dipencet. Oke, kita install ulang ya. Kalau diklik langsung berubah dipencet. Sorry, gue geser dulu. Nih pas diklik tuh, jadi di setiap dipencet dia berubah, setiap dipencet dia nongol, setiap dipencet dia nongol gitu. Jadi untuk kalian yang mau bertanya-tanya nanti lewat komentar. Udah nyampe sini dulu karena emang udah nggak ada lagi mungkin ya, sisanya hanya on destroy. Nih floatingnya nyampe di sini ya, saat dipencet dia nongol, dipencet dia nongol gitu. Nih karena di sini tidak ada break, kita panggil break dulu ya. Salah. Ini wajib kalau kalian panggil break, karena ini tadi bawaannya lupa nggak dipanggil break ya. Kita install ulang. Nah ini kalau kalian pencet dia nggak akan nongol lagi floating yang di bawah itu. Kalau kalian pencet sekali baru dia muncul, dipencet. Jadi kalau kalian tekan gitu ya, nih mendeteksinya. Saat kalian tekan biarpun sedikit aja gini dia akan nongol. Tapi kalau kalian pencetnya jauh gini dia nggak akan muncul. Kalau udah ditekan pun dia nggak akan muncul. Kecuali kalian gesernya sedikit aja, pencet gitu tuh dia nongol tuh. Kalau kalian tekan terus kalian gesernya hanya dikit dari jarak yang ditentukan cuma 5 ya, digeser dikit begini dia nongol. Tapi kalau kalian jauh gesernya terus kalian lepas dia nggak akan nongol. Oke, ini tadi gue lupa ketinggalan breaknya, ini gue mau udahan aja. Untung belum gue stop videonya ya karena kelupaan di situ. Mungkin nanti di lain waktu untuk yang sesi kedua gue bikin perizinannya komplit ya, karena di sini kan hanya contoh floating service-nya pakai satu gitu, ibaratnya satu aja, satu floating, cuman ibaratnya itu icon stop lah, ibaratnya icon stop. Mungkin di versi keduanya, di part kedua gue bakal bikinin apa ya, 3 mungkin ya, 3 tombol mungkin ya. Nanti ada tombol pertama play, terus stop dan replay. Jadi tombolnya kayak gitu ya mungkin ya. Nanti di part kedua mungkin videonya gua udahin sampai sini dulu karena videonya udah memasuki 30 menit. Udah 30 menit nggak terasa. Kalau mungkin gue bikin video tutorial tanpa penjelasan ya mungkin sebentar ya, karena ini pakai penjelasan ya. Jadi
Kalau kalian ada yang keberatan dengan videonya yang terlalu lama, ya next gue bakal bikin video tanpa ada penjelasan sama sekali, dan gue akan hanya bikin sebuah tutorial yang hanya tutorialnya begitu aja gitu tanpa penjelasan. Itu kalau kalian mau, kalian bisa bisa keluarkan opini-opini kalian di kolom komentar lah. Oke, kalau seandainya kita bikin pas diklik ini stop, kalian tinggal panggil di sininya aja stop service, atau kalian mau langsung stop self juga bisa seperti ini. Nah, kita install ulang, jadi saat di play dia nongol, saat diklik dia stop. Stop self ini, oh ini buat itu, sorry guys, salah guys. Kita panggil, kalau di sini di service itu nggak ada finish ya, nggak ada tuh. Finish itu penggantinya sebenarnya stop self ini, cuman nggak tahu kenapa itu nggak berfungsi. Jadi kita langsung panggil stop service aja, new intent dot floating service dot this floating service dot class. Ya seperti ini. Harusnya dia berhenti, man itu nggak berhenti, gue nggak tahu kenapa ya. Kita pencet stop service, dia nggak berhenti, kenapa ya? On destroy-nya guys, astagfirullahaladzim. If ini salah nih, ini harusnya ada remove view nih. Ini window manajernya berarti guys. Ini kita harus panggil melalui field. Kita panggil field di sini. Nah, kita panggil dalam F ini WM sama dengan 0. Nih, jika 0 dia akan membaca wm.remove view. Kenapa ininya ya salah nih? Ini relatifnya juga nih. Relatifnya juga kalian bikin di di field ya. Gua kelupaan, makanya kenapa dari tadi dipencet gak hilang gitu. Ini kita panggil di sini, dan ini juga rel ya. Nih, kita play ulang. Kita play, nah kita pencet, dia akan terhapus karena ini destroy ini. Nah ini sebenarnya tanpa harus stop service ini juga bisa pakai stop self ini. Nah, stop self ini untuk memberhentikan tuh. Oke, itu karena ada kesalahan di sini guys, sorry ya. Oke, untuk kalian yang mau request kalian bisa tinggalkan request kalian di dalam kolom komentar. Mungkin next kita bikin apa lagi itu tergantung dari kalian dan tergantung kemauan gue juga. Kalau gue lagi mau ya gue bakal bikin, kalau nggak mau ya udah. Oke, jadi videonya sampai sini. Untuk kalian yang ingin bertanya, seperti biasa kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, mungkin kita akan bertemu di lain video atau di lain waktu lagi. Saya ucapkan selamat beraktivitas, tapi hari libur ya. Untuk yang ojek, hati-hati di jalan ya. Untuk tukang ojek mungkin ada yang sebagian pekerja negeri, ada yang bagian ya mungkin sebagai warga biasa yang mungkin minggu juga masih masuk, nggak ada libur ya. Jadi harus hati-hati, tetap berhati-hati agar dalam perlindungan. Oke, videonya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.